Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Walisul Ilmi. Di video kali ini, kita akan membahas soal KSM Biologi SMA tahun 2014 tingkat kabupaten. Di part 1 ini, ya kita tetap akan bahas soal genetika, yaitu nomor 2, ya 13, 19, 21, sampai 23, 29, dan 33. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari ini berkah nantinya. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe channel ini agar berkembang dan bermanfaat. Yuk kita mulai. Oke, soal nomor 2. Ini adalah petunjuk A ya, jadi kita diminta untuk memilih salah satu dari A sampai E gitu ya. Oke, sekarang Drosophila melanogaster normal ya, memiliki 4 pasang kromosom. Ini berarti bahwa, oke, jadi ini salah satu ya, hewan model yang dia selalu dipakai di genetika. Apa itu? Lalat buah ya. Nah, ini adalah gambar dari kromosom ya, dari Drosophila melanogaster. Jadi ada 4 pasang, berarti ada 8 kromosom di sini. Berarti untuk yang laki-laki ya, yang jantan itu dia ada sama ya untuk autosomnya ya sama dengan betina ya, dia punya X dan Y, sementara untuk betinanya dia XX. Nah, ini yang warna biru itu adalah autosom, yaitu kromosom tubuh ya, kromosom tubuh di mana dia ada 6 ya untuk Drosophila melanogaster ini. Nah, sementara kromosom atau kromosom seksnya itu dia ada X dan Y untuk laki-laki dan XX untuk betina. Sehingga langsung saja kita lihat pilihan jawabannya di sini. Berarti ada ya 3 pasang autosom ya, dan 1 pasang gonosom. Ya, sama halnya ya kita review untuk human kita punya 46 kromosom. Nah, kalau 46 ini berarti ada dikurangi 2 untuk gonosomnya, berarti kita punya 44 autosom. Ya. Dan 2 gonosom. Ini adalah pada sel tubuh. Nah, sementara kalau pada sel gamet, ya, autosom dan gonosomnya itu tidak berpasangan. Berarti di sini ada 22 autosom dan 1 gonosom. Ya, ini totalnya kan 46, dan ini ada 23. Ya, sampai sini ya, kembali lagi ke soalnya tadi, berarti jawabannya adalah D. Nah, ini sekaligus ya menjawab soal kuis kita di video yang sebelumnya. Ya, soal kuis yang bagian kedua. Ya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 13. Embrio hasil fertilisasi yang memiliki 3 set kromosom atau triploid adalah steril. Sebab, oke, nah ini soalnya menarik ya. Jadi ketika kita ngomong tentang set kromosom ya, secara umum ya memang yang normal adalah 2N atau kita ketahui diploid. Nah, namun ya pada beberapa organisme ya, misalnya ya kebanyakan adalah tumbuhan, dia itu bisa tetap bertahan meskipun lebih dari diploid ya. Kemarin kita sudah bahas tentang kelebihan satu kromosom pada 21 atau trisomi ya. Itu pada manusia. Nah, bayangkan ya kelebihan satu saja kromosom itu bisa menyebabkan kelainan yang sedemikian rupa begitu. Apalagi kalau dia kelainannya itu dalam bentuk ploidi ya. Kalau trisomi kan dia hanya satu di dalam kromosom 21 di kromosom 21. Kalau ploidi maka dia di setiap kromosomnya dia akan bertambah. Misalnya kalau triploid berarti nambah satu di semua kromosomnya. Misalnya kalau kita punya ada 46 berarti ada 23 ya. Maka di setiap kromosomnya itu dia akan nambah terus nambah ploidinya. Misalnya triploid nambah satu begitu.
Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi di sini adalah triploid. Jadi kita gambarkan kromosom ya. Ada 3 kromosom. Ya. Oke. Nah, ini ketika dia belum bereplikasi ya. Ketika dia misalnya masuk ke pembelahan kan dia akan menjadi gini ya. Ya, saya kira teman-teman harus paham konsep ini ya, di mana kapan dia terbentuk dua kromatid ya, kapan dia hanya ada satu kromatid gitu ya. Nah, selanjutnya apakah yang terjadi ketika dia itu punya kromosom ada 3? Seharusnya kan diploid begini ya. 2 atau ini dengan sini begitu ya. Yang penting 2 ya diploid. Nah, maka yang akan terjadi adalah perbedaan pada proses pembentukan gametnya ya. Masih ingat ya ketika kita bahas kemarin di metafase ya. Di metafase itu semuanya kromosom yang dia homolog ini mereka adalah kromosom homolog ya, karena memiliki sifat tentu dia yang sama gitu ya, ukurannya sama gitu, bentuknya sama ya. Walaupun nantinya sifatnya dia bisa berbeda. Ya misalnya dia ada merah untuk karakter warna bunga misalnya dia ada warna merah, kuning, putih ya dan sebagainya. Ya di sini ini adalah garis ekuatornya. Mereka akan berada di tengah. Nah, apa yang terjadi seharusnya ketika mereka ke ujung ya, maka ada satu dan satu ya. Tapi apa yang terjadi di tengah ini ya? Misalnya kita contohkan di sini yang warna kuning kromosomnya. Entah misalnya dia akan secara random dia ke ujung sini, maka yang akan terjadi adalah di meiosis hasil meiosis 1 ya. Di sini dia ada 1 ya. Tapi di anakan yang satunya dia ada 2 kromosom gitu. Ya di sini dia N, tapi di sini dia 2N. Nah, dengan demikian anakan untuk meiosis 2-nya ini kan meiosis 1. Nah, meiosis 2-nya misalnya kita tarik yang ini ya, meiosis 2-nya, maka dia akan membentuk anakan yang tidak normal ya. Ini ke sini ya. Kita tarik ke sini, maka dia akan membentuk 2 anakan. Satunya di sini dia kuning, sorry. Kita pakai warna kuning di sini ya. Satu lagi di sini. Kalau meiosis 2 tuh dia terjadi pembahasan sentromer ya, maka yang akan terjadi begini. Kuning di sini dan di sini, terus yang hijau satu di sini, satu di sini. Oke. Maka dia di sini tetap diploid ya. Nah, bisa dipahami ya teman-teman sampai sini ya. Kalau yang ini dia kan produknya 2 juga sama ya, tapi dia N di mana dia hanya ada 1. Oke. Nah, sehingga kita bisa simpulkan di sini ketika dia punya triploid, maka yang akan bermasalah yaitu ketika proses pembentukan gamet, di mana gamet yang akan terbentuk ya tidak hanya gamet yang dia itu normal, yaitu dia punya N ya, atau kita kenal dengan balance gamet ya. Kita tulis di sini ya, balance gamet ya. Sementara ada gamet yang dia itu jumlahnya tidak normal ya, kita sebut dengan unbalance. Nah, ketika si unbalance gamet ini ya dia akan bertemu ya misalnya akan dalam prosesnya nantinya yang membentukkan gametnya itu dia tidak bisa uh, untuk membuahi dan lain sebagainya ya karena memang secara komposisi gametnya itu dia mengandung kromosom yang tidak normal begitu ya. Nah ini simple karena kita baru mengamalkan baru 3 buah ya kromosom begitu ya. Nah, bagaimana jika misalnya seorang ya manusia misalnya, jangan manusia ya, tumbuhan misalnya dia
2N-nya itu adalah 14. Berarti misalnya N-nya adalah 7. Berarti kalau dia dalam bentuk triploid, maka dia 21. Maka akan ada 21, bayangkan kemungkinan terbentuknya gamet bagaimana. Maka tidak kombinasinya itu akan sangat kompleks begitu ya. Dia ada yang 2N plus 1 lah, plus 2, plus 3, dan lain sebagainya begitu ya. Hasil gametnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan uraikan di video selanjutnya ya. Jadi di sini yang menyebabkan kenapa dia steril adalah karena set kromosomnya ini ya, yang dia itu ganjil tadinya ya, sehingga dalam proses pembentukan anakannya, gametnya itu dia akan tidak normal begitu. Yang ujungnya nanti akan menghasilkan gamet yang abnormal. Nah, di sini ada pilihan gamet yang dihasilkan adalah abnormal, tetapi di sini kurang tepat menurut saya karena nanti ada juga hasilnya dia itu gamet yang normal, begitu ya. Nah, kuncinya di sini disebabkan karena jumlah kromosomnya yang udah salah begitu. Sehingga nanti proses berikut-berikutnya dia akan menghasilkan gamet yang dia abnormal sehingga berikutnya lagi ya berujung kepada tidak bisa menghasilkan gamet yang dia itu bisa membuahi sehingga dia nggak bisa menghasilkan keturunan ya gitu. Nah sementara pilihan yang B ya B, C, D ini itu adalah kalau saya lihat ya itu seperti model isolasi ya. Misalnya nih organ seksnya ya ini proses spesiasi ya. Seksnya secara abnormal misalnya yang dia prezigotik ya atau spermatozoanya terlalu besar juga ya prezigotik atau yang ini dia tingkah laku yang abnormal ya juga dia prezigotik ya. Nah, dan yang E juga bisa ya, kalau misalnya dalam penghalang isolasi ya, dia masuknya ke postzigotik ya, di mana gametnya yang dihasilkan itu dia tidak viabel gitu ya. Oke, ini rumus ya. Jadi untuk mencari tadi kita ada balance gamet dan unbalance gamet. Jadi saya kasih bocoran sedikit. Ya, ada rumus balance gamet itu nanti cara mencarinya adalah 1/2 N-1. Ya, sementara cara untuk mencari unbalance gamet itu adalah 1 min dikurangi dari balance gamet ya, 1/2 pangkat N-1. Nah, untuk jelasnya nanti kita akan paparkan di video berikutnya. Nanti insya Allah juga ada quiz ya, di akhir pada sesi ini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 19. Ya, sepertinya soal ini sama ya dengan soal sebelumnya nomor 3 ya. Sepertinya yang membuat soal itu sedikit keliru ya, dia membuat soalnya double ya. Maka jawabannya sama ya. Untuk soal ini yang 4 pasang dia punya 3 pasang autosom dan 1 pasang kromosom. Jawabannya yang D ya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 21. Nah, ini adalah bentuk kromosom. Ya, perhatikan gambar bentuk kromosom di samping, berdasarkan letak sentromernya, kromosom pada gambar termasuk jenis ya. Oke. Ups, ya udah muncul gambar yang ini ya. Oke, ada pilihannya A sampai E ya. Nah, ini adalah ya jawaban kuis yang sebelumnya adalah bagian C ya. Ada 4 bentuk kromosom ya teman-teman. Ya, kita review lagi. Yang metasentrik yang pertama adalah ketika P-arm, ya ini adalah P-arm, atau lengan P ini Q-arm, yang lengan Q. Ini adalah sentromer yang bagian tengah. Oke, P dan Q, ya lengan P dan Q dia sama, maka disebut metasentrik. Sedangkan ketika lengan P lebih kecil sedikit ya daripada Q, maka dia disebut submetasentrik. Ketika P lebih kecil lagi ya, nah dan sementara Q-nya tuh lebih panjang, ya kita lihat dia ya sepertiganya lah ya gitu, maka disebut akrosentrik. Nah, ciri dari akrosentrik itu dia memiliki satelit. Nah, ini juga pembahasannya
panjang ya ketika kita bahas kromosom akrosentrik ya. Kemarin juga sempat saya singgung di robot senian translocation, yaitu dia melibatkan kromosom akrosentrik. Nah, nanti kita bahas di video berikutnya ya. Selanjutnya yang terakhir tuh ada telosentrik ketika dia tidak memiliki lengan P. Lengan P-nya nggak ada ya, disebut dengan telosentrik. Oke, ini ada sekitar sepertiganya ya dari Q-arm-nya, maka kita langsung ke akrosentrik ya jawabannya ya. Nah, sementara pilihan B, ini metasentrik salah, telosentrik salah. Yang B sama C ini adalah bentuk dari flagella ya. Pada bakteri atrik itu dia tidak memiliki flagella, yang ini. Kalau amfitrik itu ya bentuk flagellanya itu seperti ini ya. Nah, di dua sisi begitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 22. Ini kromosom pungu pygmaeus yang saling berpasangan disebut apa? Ya. Oke, ada pilihannya kromonema, kromomer, kromosfer, kromatid, kromatin. Oke, kita bahas satu persatu. Dari basic banget ini adalah struktur bagaimana DNA menuju ke kromosom ya. Jadi struktur DNA seperti ini, double helix ya. Ketika dia dipuntal ya dengan protein disebut dengan histon ya, maka dia akan membentuk nukleosom ya. Nukleosom dia akan putar lagi, dia akan membentuk ukuran 30 ya, diameternya 30 nanometer. Kemudian berikutnya coils lagi atau bergulung lagi ya, membentuk loops yang dia tidak beraturan zigzag. Tadi zigzag ya, ini loops yang tidak beraturan ya seperti ini ya. Ya. Ada yang agak besar, ada yang kecil begitu, yang ukurannya 300 nanometer. Ya, kemudian dia akan membentuk 700 nanometer yang disebut dengan kromatid. Ya. Nah, ini kromatid ini ya. Nah, kromatid maka dia akan ada pasangannya, bukan pasangannya, hasil replikasinya ya, ada 2 buah kromatid yang membentuk kromosom ya. Oke. Yang pertama tadi ada istilah kromatid sudah ya. Jadi ini adalah buah kromatid ya. Kemudian kromatin. Nah, kromatin itu adalah ketika ada DNA, kemudian ada protein. Jadi di sini ada DNA, ada protein, ini juga ada DNA protein, ini juga ada DNA protein, ini juga ya. Yang bagian sini ya, sini. Ini semuanya itu dia punya DNA, dia punya protein ya. Maka dia disebut dengan kromatin. Bukan dilingkar ya guys. Nah, ini disebut dengan kromatin. Oke ya, sampai sini pahami ya. Kemudian selanjutnya adalah kromonema. Kromonema itu adalah struktur yang dia menebal pada bagian kromatid. Ini adalah kromatidnya ya. Maka di sini ada kromonema. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kromomer. Ya, kromomer itu adalah yang dia bentuknya ada bulat-bulat begini ya. Di bagian kromonemanya itu disebut dengan kromomer ya. Nah, sementara kromosfer itu dia saya kira bukan bagian dari kromosom ya, tapi bagian lapisan ya di pelajaran geografi ya. Oke, nah menurut saya di pilihan ini tidak ada ya jawaban yang tepat ya dari pilihan A sampai E. Karena menurut saya yang kromosom yang dia itu saling berpasangan ya itu disebut dengan kromosom homolog seperti yang kita singgung dalam setiap video yang belakangan ini gitu ya. Ini adalah kromosom homolog, mereka saling berpasangan begitu ya. Jadi jawabannya di sini tidak ada jawaban yang benar ya, kalau menurut saya gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Bisa direview lagi bagian struktur DNA ke kromosom, bagian-bagiannya, kemudian apa bagian dari kromosom itu sendiri ya. Ini adalah basic teman-teman ya, harus dipahami ya. Kita lanjut ke nomor berikut. Soal nomor 23. Pada persilangan di hibrid, Drosophila melanogaster dikawinkan jantan homozigot dominan, ya.
homozigot dominan. Ya, bersayap normal dan berabdomen polos. Betina ya, nya adalah homozigot resesif, ada keriput dan abdomennya belang. Oke, maka tautan gen ya yang ditanya, keturunan F2-nya perbandingan genotiknya apa? Oke, ini adalah jawaban kuis ya nomor 2A. Ya, jadi kita akan bahas tautan gen ya sekaligus menjawab kuis yang kita sebelumnya. Oke, teman-teman fokus di sini ya. Jadi, tautan gen itu apa ya? Ketika gen ya, misalnya ini kromosom, terus ada ya misalnya kita tadi sayapnya di sini ada yang normal ya, kita lambangkan dengan A. Kemudian yang polos itu adalah B besar. Nah, letak antara gen A dan B ini dia berdekatan ya. Sehingga ya ketika terjadi crossing over mereka itu tidak terpisah begitu. Tidak terjadi titik crossing over di antara A dan B ini ya, atau peluangnya sangat kecil ya, karena mereka sangat berdekatan ya. Itulah yang disebut dengan genetic linkage ya. Oke, sehingga misalnya ya ketika ada kromosom sini tadi ada A besar, B besar ya. Kemudian sini haploidnya, homolognya besar, B besar juga sama. Ya, ketika terjadi pembentukan gamet, ya, maka mereka tidak akan terjadi crossing over. Ya, maka dia akan turun hanya ada ya, hanya ada dua aja begini, ya. Dua model saja begitu. Ya. Jadi antara segmen ini dengan segmen ini dia tidak bisa saling tukar ya, atau A ini dengan ini dia tidak bisa saling tukar. Sehingga mereka turun secara bersamaan, ya. Ini turun ke sini ya, ini ke sini. Ya. Yang seharusnya ya normalnya itu bisa terbentuk 4 ya. 4 itu apa ya? Ya, di sini. Ya. Terus nah, begini ya, teman-teman. Jadi bagiannya di sini ada di sini misalnya A besarnya di sini. Nah, di sini ada B besar. Ya. Atau di sini ada A besar. Di sininya B besar. Ya. Lihat ya, ini terjadi crossing over begitu. Tapi gamet ini itu tidak terbentuk karena mereka saling bertautan ya sehingga nggak terjadi crossing over sehingga mereka hanya turut dua saja begitu. Tidak terpisah, tidak terbentuk 4 macam tapi hanya 2 macam. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita bahas ke soalnya. Ya, kita hapus dulu. Nah, soalnya ini kita anggap misalnya ya A besar itu adalah normal, B adalah untuk polos, sehingga A kecil ini adalah untuk keriput. Keriput ya, yang B kecil adalah untuk belang. Oke, sehingga ya kalau misalnya tadi yang polos homozigot ya, berarti kita coba silangkan ya teman-teman. Untuk P1, rank satunya ya, ada A besar, B besar, ya, disilangkan dari A kecil, B kecil, B kecil. Ya. Nah, maka gametnya yang terbentuk adalah A besar, B besar, A kecil, B kecil, satunya maka A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah,
F2-nya ya, di sini masih belum terlihat ya, walaupun sebenarnya di sini juga akan dipengaruhi oleh tautan gen ya. Nah, ketika kita lihat di F2, maka di sinilah kelihatan tautan gennya. Ya, ada A besar A kecil, B besar B kecil gitu, sedangkan A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, seharusnya di sini akan terbentuk ada 4 gamet, ya kan? Ada A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, B kecil, A kecil, B kecil. Nah, ini secara normal sama, ini juga sama ya, seperti ini gametnya. Ini secara normal, tetapi karena di sini terjadi tautan gen di mana A besar dan B besar terpaut dan A kecil, B kecil terpaut, maka hanya akan ada 2 gamet yang terbentuk, yaitu A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Nah, A besar, B kecil atau A kecil, B besar yang merupakan tipe kombinasi sudah kita bahas kemarin di video sebelumnya, tidak terbentuk ya, sehingga hanya akan ada 2 gamet di sini, A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Ya, sama. Ya, di sini juga sama, A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Sehingga ketika ini B2 ya, maaf. Di sini maka F2-nya hanya akan ada A besar, B besar, B besar ya. Ini ke sini A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini ke sini sama ya, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini ke sini A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Maka perbandingan genotipnya adalah 1 A besar, A besar, B besar, B besar. Ada 2 A besar, A kecil, B besar, B kecil. Dan ada 1 A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Nomor 9, yang A ini dia perbandingan normal, Mendel normal di hibrid ya. Jika tidak terjadi tautan gen. Nah, sementara yang ini adalah pengecualian hukum Mendel ya. Nanti ada kita sebut dengan kritomeri, ada epistasis dominan, hipostasis, dan lain sebagainya. Oh, kalau yang ini dia Mendel 1 ya, Mendel 1. Yang normal, kalau ini Mendel 2. Normal ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya soal nomor 29. Sifat menurun pada manusia disebabkan gen-gen yang terpaut seks pada kromosom X adalah. Oke, kemarin kita sudah bahas apa yang terpaut seks X, yaitu hemofilia. Nah, ada lagi ya yang dia selain hemofili, yaitu buta warna. Buta warna itu biasanya dia digampangkan dengan CB, color blind ya, atau CB. Jadi X CB besar ini ya X CB besar itu adalah perempuan ya yang normal. X CB besar ya, C kecil B kecil, maka ini adalah perempuannya karir buta warna. X C kecil B kecil, nah ini adalah yang perempuan buta warna. Nah, laki-lakinya XC besar Y ini adalah laki-laki normal. X C kecil B kecil Y ya laki-laki buta warna ya. Jadi ini jawabannya yang A ya. Kalau kebotakan ya itu salah ya, dia diwariskan lewat gen Y ya kalau tidak salah, seingat saya ya. Kalau yang albino ini dia autosom ya, kemarin kita sudah bahas. Pakainya A kecil ya, resesif. Kemudian ini juga salah ya. Ini salah ya. Jadi yang benar adalah jawaban yang A. Oke ya, bisa kita lanjut. Saya kira ini adalah nomor terakhir, nomor 33. Replikasi DNA pada sel zigot katak terjadi pada tahap pembelahan sel apa? Ya, replikasi terjadi pada apa, teman-teman? Di profase ya. Metafase tidak ya. Kromosomnya dia berjejer, rikotor, pokoknya sudah kita bahas. Kalau anafase dia ke ujung, telofase dia membelah ya. Oke, jawabannya yang A ya. Ini dia kunci jawabannya ya.
Nah, sama ya jika teman-teman ada jawaban yang lain ataupun komentar, saran ya atau pertanyaan ya, bisa di-drop di kolom komentar. Ini kuis kita kali ini. Berapakah peluang diperoleh balanced gamete dan unbalanced gamete pada stroberi octaploid jika diketahui kromosom stroberi adalah 2N-nya 14? Ya, coba dikerjakan ya soalnya teman-teman. Nanti jawabannya bisa di-drop di kolom komentar. Amin. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share di seluruh media sosial kalian. Klik juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Follow my IG Warisuto Ilmi. Thanks for watching. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.